Halo, perkenalkan namaku Gusti Ayu Made Ditayanti, orang-orang biasa panggil aku Dita. Saat ini aku sedang bekerja di Galaxy Entertainment Group di Macau, China. Kalau orang pada nanya, Kak gimana sih kerja di luar negeri, asik nggak, susah nggak? Jawabannya susah-susah gampang. Tapi yang jelas ketika kamu memutuskan untuk bekerja di luar negeri atau kamu punya impian bahwa kamu akan bekerja di luar negeri, itu yang paling pertama yang kamu harus punya adalah basic bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong basic bahasa Inggris, aku mau sharing sedikit tentang sosok yang fundamental. Bahasanya fundamental. Yang fundamental di hidup aku untuk mengajari aku bahasa Inggris yang akhirnya aku pakai di kehidupan sehari-hari sampai sekarang, dari aku masih kecil, dari aku masih SD sampai sekarang. Beliau adalah guru aku waktu SD. Beliau Ibu Desa Suciningsih. Aku biasa panggil Ibu Desa. Jadi selama cerita ke depan aku bakal panggil Ibu Desa terus. Jadi beliau ini adalah sosok yang benar-benar gigih, semangat, positive vibes pokoknya untuk ngajarin aku bahasa Inggris dari aku SD kelas 4 sampai aku kelas 6 SD. Bahkan ketika aku SMP ada beberapa hal juga yang aku masih tanya ke beliau kalau aku ngerasa masih nggak ngerti atau nggak paham. Jadi beliau juga masih berkecimpung sama pembelajaran aku di bidang bahasa Inggris sampai aku SMP. Jadi beliau adalah sosok yang aku anggap sebagai ibu, sebagai teman, sebagai guru. Pokoknya aku respect banget sama beliau dengan cara beliau mengajari aku, yang mana beliau sangat detail dari aku kelas 4 SD, yang kayak waktu itu masih simple kayak grammar atau past tense, simple tense, dan kayak kosakata yang kita pakai sehari-hari, sampai akhirnya di kehidupan aku di umur aku yang sekarang ternyata bahasa Inggris itu adalah bahasa utama aku. Karena aku kerja di luar, aku ketemunya sama orang-orang luar negara, jadi bahasa yang kita pakai sehari-hari itu bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau ya kita harus makin mendalami itu. Dan syukurnya dengan Ibu Desa sebagai guru aku waktu aku kecil, jadi aku punya kayak pondasi di bahasa Inggris itu sendiri yang sangat baik gitu. Bahkan aku bukan nyombongin diri sendiri, beberapa orang yang aku ketemu di sini pun bilang kayak, wah Dita, grammarmu bagus, wah Dita, pronounce-mu bagus, spellingmu bagus. Pokoknya ya itu gak bakal bisa aku raih sekarang kalau gak karena Ibu Desa yang ngajarin aku. Terlepas dari guru-guruku yang lain, bukan misrespect, cuman Bu Desa ini benar-benar yang fondasi paling utama untuk bahasa Inggris di kehidupan aku gitu. Jadi selama aku diajarin sama Bu Desa, itu ada beberapa prestasi yang aku raih. Of course bahasa Inggris, karena Ibu Desa guru bahasa Inggris aku di luar dari bidang studi yang lain. Karena entah kenapa selama aku SD aku ngerasa itu aku benar-benar di peak season banget, karena hampir di setiap lomba yang aku ikutin aku pasti bawa pulang penghargaan gitu. Astungkare, puji Tuhan dikasih rezekinya ya waktu SD gitu kan. Jadi kayak ya sebagai siswa SD waktu itu sangat excited, karena dengan penghargaan kayak gitu bikin kita tambah semangat belajar. Itu aku dimulai ketika kelas 4 SD. Ada satu SMP yang bergengsi di Singaraja, itu SMP Negeri 1 Singaraja. Di tahun 2004 di bulan Februari, SMP ini ngadain kayak gebiar lomba gitu, kayak untuk semua SD sekabupaten Beleleng, bahwa diumuminnya kalau bakal ada lomba dengan masing-masing bidang studi, yang mana kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN, matematika, IPA, IPS, kayak langsung. Jadi ke semua SD kalau kamu mau daftar, kamu daftar di bidang studi apa yang kamu ngerasa kamu lebih gitu. Jadi kayak nggak umum sih. Jadi kayak aku waktu itu ikutnya di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama PPKN, IPA, dan matematika. Kayak matematika nggak ikut ya, tapi IPA ikut. Nah, waktu itu aku menang juara 3 untuk lomba bahasa Inggris di kelas 4 SD.
itu di Gelora. Gelora itu singkatan Gebyar Lomba Mata Pelajaran dan Diklat Pelajaran, something like that. Jadi itu adalah penghargaan aku pertama kali dalam hidup aku. Jadi kayak akhirnya aku bawa pulang piala. Seneng banget dong waktu itu karena juara 3 pun dikasih piala ya, walaupun pialanya nggak tinggi-tinggi banget, cuman kan kayak pas pulang gitu semua lihat, wah Dita juara 3, wah Dita juara 3. Dan ketika dilihat di pialanya kan ada tulisan gitu kan, ada nama lomba dan bidang lombanya bahasa Inggris. Jadi kayak wah, itu prestis banget buat aku karena emang di keluarga ataupun di orang-orang sekitar waktu itu bahasa Inggris itu termasuk pelajaran yang elit gitu kan. Ini nggak lepas dari sosok Ibu Desa tentunya, karena beliau yang membina aku, beliau yang melatih aku kayak coba ini soal-soal dasar, coba ini soal-soal di kelas 4 biasanya kayak gini. Terus kayak yang hampir setiap hari aku setiap pulang sekolah aku bakal ke rumah Ibu Desa untuk ikutin les, untuk belajar lagi. Kayak kalau nggak salah itu makin intens seminggu sebelum lomba gitu. Jadi kayak benar-benar digodok yang akhirnya membuahkan hasil yang positif gitu. Nah setelah itu aku mulailah menambah minatku ke bahasa Inggris. Jadi aku mulai menekuni bahasa Inggris. Jadi setiap ada lomba bahasa Inggris aku pasti datang untuk ikutin. Itu berbuah hasil yang positif lagi di kelas 5 SD. Ini masih dengan konsep yang sama, Gelora. Penyelenggaranya juga masih sama, of course, itu SMP Negeri 1 Singaraja. Itu di tahun 2005 bulan Mei. Itu aku dapat juara 1 akhirnya. Kayak top of the top gitu kan feelingnya, bahwa wah akhirnya aku dapat juara 1 gitu di antara semua siswa SD sekabupaten Buleleng. Ternyata aku yang paling pintar bahasa Inggris, kayak gitu feelingnya kan, seneng banget pokoknya waktu itu. Jadi itu akhirnya aku menang di juara 1 kategori bahasa Inggris kelas 5. Nah di situ of course Bu Desa yang bina aku. Jadi pokoknya setiap lomba bahasa Inggris itu selalu ada sosok Bu Desa di baliknya gitu. Enggak cuma dari aku pribadi, tapi ada Bu Desa juga yang akhirnya bikin kita, aku bisa bilang itu penghargaan buat kita gitu. Nah, nggak cuma sampai di sana. Ternyata kelas 5 di antara semua peak season selama SD, kelas 5 adalah peak seasonku. Jadi benar-benar semua penghargaan itu di kebanyakan aku raih di kelas 5 SD gitu. Terus di kelas 5 SD juga itu SMP yang juga elit di Singaraja, itu SMP 2 Singaraja. Aku nggak ngerti kenapa, pokoknya sekolah elit itu ada nomornya 1, 2, 4. Kau bisa lihat dari nomor itu berarti dia elitnya nomor berapa gitu kan. Jadi SMP Negeri 2 Singaraja di Oktober tahun 2005 itu ngadain lomba cerdas cermat dalam rangka bulan bahasa dan hari Sumpah Pemuda yang ke-77 gitu. Cerdas cermat dalam rangka bulan bahasa ya, tentunya ya lombanya bahasa gitu. Jadi ada bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi kita lomba cerdas cermat se-SD, se-Kabupaten Buleleng juga. Itu aku lombanya bertiga. Jadi ada 2 temanku yang lain, pembinanya kita juga Bu Desa, dan ada 1 guru yang lain kalau nggak salah gitu. Jadi kita bertiga kayak sepakat kalau oke, bahasa Bali kamu, oke, bahasa Indonesia aku, dan bahasa Indonesia temanku, dan aku di bahasa Inggris gitu. Jadi Bu Desa kayak, ternyata selama lomba cerdas cermat ini kita kan pembinaan juga, pembinaannya di sekolah sama di rumah Bu Desa juga. Ternyata ada hal yang aku baru tahu, bahwa Bu Desa juga bisa membina bahasa yang lain gitu. Kayak bilangnya ini kayak gini, walaupun gak se-master bahasa Inggris, cuman kayak ternyata Bu Desa bisa juga nih membina kita di bidang bahasa yang lain gitu. Jadi kita kayak pembinaan lomba tapi suasananya itu asik gitu, kayak gak bener-bener yang seserem itu gitu, bahwa mau lomba pembinaannya serem, enggak. Pokoknya selama pembinaan sama Bu Desa ini kita dibawanya asik, enjoy, tapi tetap dengan fokus dan semangat tujuannya kita itu apa gitu untuk lomba itu, kayak gitu modelnya. Nah akhirnya kita bertiga dapet juara 3 di lomba cerdas cermat itu gitu.
Itu lumayan drama sih, aku masih ingat kejadiannya. Pokoknya yang waktu kita ada di final itu kita dari entah berapa partisipan, akhirnya di finalnya itu ada 4, dan salah satunya itu benar-benar teman baik kita gitu. Jadi dulu SD ku itu ada 2 SD nih, jadi satu SD 1 Kaliuntu, satu SD 2 Kaliuntu. Ini di satu lokasi yang sama gitu, jadi kayak kita benar-benar saudaraan. Dan waktu itu di final salah satu partisipannya ya mereka gitu, dan syukurnya kita menang karena mereka akhirnya juara 4. Cuman kayak bener-bener drama banget di pulangnya itu ya, kita nangis lah, mereka nangis lah karena gak menang, namanya juga anak SD. Tapi ya syukurnya masih berteman sampai sekarang gitu kan. Oke, intermezzo. Dan selanjutnya itu aku menang di juara 1 lomba siswa berprestasi kelas 5 bidang studi bahasa Inggris se-Kabupaten Beleleng. Ini diadain sama cabang dinas Kecamatan Beleleng tahun 2005. Oke, ini siswa berprestasi gitu. Nah, waktu kelas 5 SD itu ada yang namanya kayak lomba atau seleksi, itu kita namainnya siswa berprestasi se-Kabupaten. Jadi semua sekolah SD itu kayak ngasih 2 list nama siswa mereka yang top of the top waktu itu di SD mereka. Jadi kayak kita dibikin berkompetisi satu sama lain. Nah, waktu itu yang dilombain itu cuman matematika, IPA, sama bahasa Inggris gitu. Jadi cuman ada 3 bidang pelajaran gitu. Dan itu yang akhirnya aku dapat juara 1, dimana setelah aku dapat juara 1 itu akhirnya aku ikut pembinaan untuk olimpiade lanjutan gitu. Jadi kayak setiap siswa yang menang juara 1, kayaknya 10 besar kalau nggak salah, bidang bahasa Inggris, matematika, sama IPA, kita bakal dibina lagi untuk ikut olimpiade ke provinsi. Jadi kayak waktu itu ada bahasa Inggris sama IPA olimpiadenya. Bahasa Inggris IPA sama matematika olimpiadenya, tapi berbasis bahasa Inggris. Jadi siswa yang 10 besar bahasa Inggris pun dimasukin untuk ikut pembinaan. Makanya aku masuk pembinaan juga gitu. Jadi waktu itu lumayan berat sih, karena akhirnya aku dispensasi dari sekolah. Aku belajarnya di cabang dinas itu karena untuk olimpiade selanjutnya gitu. Walaupun akhirnya nggak menang olimpiade, tapi aku sempet ke Denpasar juga untuk ngikutin olimpiade provinsi itu. Jadi aku cuman finalis yang pulang, sedangkan teman aku yang menang itu akhirnya ke Jakarta. Jadi kayak gitu prosesnya. Jadi kabupaten, provinsi, terus akhirnya yang menang di provinsi dikirim ke Jakarta untuk ikut lanjutan. Pokoknya kayak waktu itu lombanya benar-benar berkelanjutan gitu, yang mana di kelas 5 SD itu peak season aku, cuman kayak benar-benar otak diasah banget. Tapi untuk pengalaman sih oke lah. Selanjutnya itu, nah setelah kelas 5 SD akhirnya aku di kelas 6 SD ada sedikit penurunan. Jadi dengan diadainnya di SMP 1 Singaraja sama lagi Gelora itu di Maret 2006, aku cuma dapet di peringkat 11 dari 142 peserta, yang mana ini bener-bener moment of mental breakdown. Kayak selama ini aku selalu at least dapat juara 3, terus tiba-tiba aku di peringkat 11, yang mana di kelas 6 SD itu aku bener-bener gak bawa pulang penghargaan sama sekali gitu. Jadi kayak really ternyata kemampuanku segitu doang kayak gitu. Jadi ada kayak yang bikin down, benar-benar ngerasa kayak udah nggak pantas lagi gitu. Dan di sini sosok ibu desa itu benar-benar kayak bilang, enggak Dita, ini cuman karena mungkin kamu kurang belajarnya atau kurang memotivasi diri, ini bukan berarti akhir dari segalanya. Bener-bener yang kayak ngasih positive vibe selama kamu down, bahwa itu bukan kesalahan kamu, ini bukan akhir dari segalanya gitu. Yang mana bikin aku berpikir kembali bahwa oke, dengan gagal di satu lomba bukan berarti kamu akan gagal di lomba selanjutnya, kayak gitu modelnya kan. Nah ini akhirnya bener-bener
positive vibes dari Bu Desa ini benar-benar bikin aku termotivasi lagi. Jadi aku ikut lagi lomba yang lain dan aku akhirnya kembali dapet juara gitu, juara 3 untuk lomba tes bahasa Inggris reading competition. Ini jadinya kayak aku reading, jadi juri-jurinya itu kayak dengerin aku reading, jadi aku dikasih naskah, aku reading, jadi yang mereka nilai itu adalah pronounce, sama tone, dan kayak seberapa fasihnya aku gitu dalam berbahasa Inggris gitu, karena cuma reading kan, tapi kayak dilihat kayak ibaratkan kamu dikasih naskah, kamu bisa bikin naskah itu hidup nggak di orang-orang gitu. Kayak misalnya kita cuma bacain yang flat, orang-orang kan bakal nggak tertarik. Jadi kriterianya seperti itu, dan akhirnya aku dapet juara 3 itu dalam rangka lomba aktivitas dan kreativitas siswa sekolah dasar sekecamatan Beleleng. Itu di tahun 2007, itu diadainnya oleh unit pelaksana pendidikan kecamatan Beleleng, itu di bulan September tahun 2006. Jadi itu aku akhirnya dapet juara 3 gitu lomba reading itu. Terus aku juga dapet juara 3 di 2006. Itu sama juga membaca tes bahasa Inggris Kabupaten Beleleng tahun 2006 juga. Jadi kayak gini, setelah aku dapat juara 3 sekecamatan Beleleng, maka aku akan diadu lagi untuk sekabupaten Beleleng. Kecamatan sama kabupaten kayaknya beda deh. Ya beda. Jadi kayak sekecamatan Beleleng, terus kita sekabupaten Beleleng, dan sama-sama juara 3 gitu. Itu di kelas 6 SD sebelum aku tamat. Jadi kayak lomba terakhir aku yang akhirnya aku menang gitu. Jadi selama kelas 4 SD sampai kelas 6 SD banyak lomba-lomba yang aku ikutin, yang Bude Sabina, yang akhirnya beberapa ada yang gagal, beberapa pasti ada yang berhasil gitu. Dan semua kegagalan dan keberhasilan ini kita anggap sebagai sesuatu yang positif gitu, entah sebagai penghargaan atas kerja keras kita atau pelajaran untuk kedepannya gitu. Dan benar-benar sosok Bu Desak ini, jadi selama dibina sama Bu Desa, selama lomba ataupun sekolah, aku benar-benar ngerasa yang kayak menemukan sosok yang sangat-sangat ambisius, semangat, positif, dan benar-benar gigih gitu dalam membina siswanya. Jadi sampai aku kelas 6 SD, aku benar-benar intens sama Bu Desa. Terus di SMP juga ada kayak semacam acara perpisahan atau lomba bulan bahasa atau apa, aku lupa. Cuman waktu itu kayak karena orang melihat aku bisa bahasa Inggris dan kayak emang itu bidang yang paling aku kuasai, jadi aku diminta untuk bikin naskah speech. Jadi aku bikin naskah speech itu untuk mewakili kelas. Waktu itu aku kelas 7 ya, kalau SMP kan kelas 7 gitu. Jadi untuk menyampaikan speech ke kakak kelas aku yang perpisahan. Nah, speechnya itu juga dibantu Bu Desa gitu. Jadi bahkan sampai aku udah tamat pun, aku udah SMP pun, sosok Bu Desa ini bener-bener masih yang ngemong aku banget gitu. Jadi kayak ketika aku minta bantuan, beliau selalu siap. Ketika aku minta bantuan apapun itu, nggak cuma dalam bidang bahasa Inggris, di kehidupan aku selama aku masih sekolah dulu juga kayak bilang, ibu aku perlu dibantu ini, ibu aku perlu ini, kayak gitu. Beliau selalu siap membantu, yang bener-bener itu tuh tulus gitu, nggak pamrih gitu. Ada beberapa orang yang ketika membantu kan perlu imbalan gitu, beliau enggak, beliau bener-bener tulus banget. Apa yang aku rasain ke beliau itu bener-bener kayak sosok ibu kedua aku setelah ibu aku. Jadi kayak oke, jadi menurut aku sampai aku sekarang bisa ada di titik sekarang itu nggak lepas dari pengaruhnya Bu Desa juga. Karena kalau mungkin aku nggak ketemu Bu Desa dulu waktu SD, mungkin aku nggak minat bahasa Inggris, mungkin aku nggak minat untuk belajar bahasa Inggris ya kan. Jadi mungkin aku nggak ada di Macau China ini sekarang gitu, mungkin aku entah ada di mana gitu kan, kita nggak tahu. Cuman kita membicarakan yang sekarang. Jadi terima kasih Bu Desa. Pokoknya jasa Bu Desa itu sangat-sangat membekas di kehidupan aku sampai sekarang. Walaupun ya bisa dibilang kita belasan tahun tidak berkomunikasi, cuman ketika
ibu mulai komunikasi sama aku lagi, aku masih ingat ibu, aku nggak bakal lupa ibu seumur hidup aku nggak bakal lupa ibu, karena benar-benar ibu adalah salah satu sosok yang sangat berjasa di pendidikan aku, terutama bahasa Inggris. Pokoknya all the best buat Bu Desa, sehat selalu, apapun yang ingin dicapai di kehidupan ibu, terutama di bidang pendidikan ibu sebagai pengajar, semoga bisa tercapai. Oke, sekian sharing yang tidak sebentar tapi juga tidak lama. Semoga menginspirasi sosok-sosok siswa yang sekarang mungkin berpikir, bahasa Inggris perlu belajar nggak ya gitu. Bahasa Inggris gimana ya? Mungkin kalau kalian menemukan sosok guru seperti Bu Desa, kalian akan menemukan minat. Tapi itu kembali lagi ke diri sendiri. Cuman saran dari aku, bahasa Inggris itu bahasa universal ya, jadi sangat penting untuk dipelajari, karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal bekerja seperti apa, bekerja dengan siapa, bekerja jadi apa gitu. Jadi selama kamu punya waktu untuk belajar, belajarlah segiat mungkin. Thank you.